Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang masih mau balik denganmu meski dia mengatakan cintanya sudah habis. Mantan bisa mengatakan apa saja ya. Mengatakan cintanya sudah habis, mengatakan tidak menginginkan kita lagi, mengatakan tidak akan kembali kepada kita, dan seterusnya. Namanya orang sedang marah. Namanya orang sedang emosi, itu dia akan mengatakan apapun dan tidak usah diambil hati. Selama dia masih menunjukkan 3 ciri-ciri ini, itu menandakan bahwa dia masih mau balik dengan kita. Ciri-ciri yang pertama, ya, mantan masih mau ketemu kita, walaupun dibuat susah, ya. Jadi misal kalau janjian untuk ketemu jam 9 pagi begitu, nanti baru ketemunya jam 4 sore. Ada-ada saja alasannya untuk menunda-nunda ketemu tadi. Walaupun sesungguhnya dia juga kangen ya. Saat ketemu ya bawaannya biasa, marah-marah, berdebat, bertengkar. Tetapi dia masih mau ketemu. Begitupun ketika kita datang berkunjung ke rumahnya, dia masih mau menemui. Ada kan mantan yang memang tidak mau menemui kita. Baru kita mendekat ke dekat rumahnya, belum sampai pagar rumahnya, sudah ada tetangganya yang datang dan bilang mantan sudah pindah rumah. Padahal kita tadi baru melihat dia masuk ke rumahnya. Atau kalaupun kita sampai ke rumahnya, yang ngetok pintu, yang membukakan pintu budenya, dan budenya bilang mantan sudah pindah ke luar negeri. Itu ada yang betul-betul tidak mau ketemu dengan kita lagi. Tetapi ini dia mau menemui kita. Walaupun sama saja, nanti ketika ketemu bawaannya marah-marah, berdebat, bertengkar, dan seterusnya tadi. Tapi dia masih mau ketemu dengan kita. Cirinya yang kedua, dia memblokir media sosial kita. Tetapi juga sekaligus dia masih membuka media sosial kita. Jadi buka tutup, ya. Walaupun kalau sedang dibuka, bawaannya sama. Chattingnya isinya marah-marah, bertengkar, berdebat, dan seterusnya tadi. Habis itu dia tutup lagi. Tahu-tahu kita sedang di jalan ya, namanya di jalan kan, kita tidak memperhatikan chatting dan seterusnya. Begitu dibuka ada chatting dari dia isinya marah-marah. Pas kita mau jawab chatting WhatsApp dari mantan, sudah dia blokir. Nah, jadi dia masih buka tutup, blokir media sosialnya ya. Nah, cirinya yang ketiga, mantan masih terus mencari-cari alasannya untuk bisa bicara dengan kita, untuk berkomunikasi dengan kita. Misal kalau yang berpisah ini suami istri. Nah, istrinya, anak-anak misal ikut istrinya semua ya. Dia selalu mencari cara ya. Ada saja alasan-alasan bagi dia untuk menghubungi kita. Jadi misal ya, dia marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Karena anak-anak nakal, bandel, susah untuk diatur. Ya, anak-anak dimarahi, kita dimarahi juga. Atau minta tolong mencarikan les guru musik karena anak-anak sedang ada pelajaran seni musik misal begitu. Tolong carikan guru gitar misal begitu ya. Jadi
alasannya memang selalu anak-anak tuh. Tetapi ketika dia masih menghubungi kita terus, karena ada orang yang berpisah, anak-anak ikut dengan dia, dan dia siap betul untuk menjadi single parent. Kali ini tidak. Dia masih terus menghubungi kita, apakah minta duit untuk anak-anak beli seragam sekolah, beli buku pelajaran, bayar catering di sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau masih ada 3 ciri ini, mantan artinya masih mau balik kepada kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya tentu bersabar ya. Kemarahan itu ada waktunya akan reda. Kebencian itu ada waktunya akan sirna. Nah, ditunggu tuh. Sampai kemarahan dan kebencian di hati mantan mereda. Dan disitulah mantan bisa diajak bicara dengan tenang ya, dari hati ke hati. Kalau kemarahannya sudah reda, tentu untuk diajak balik akan lebih mudah. Walaupun ya untuk mantan yang gengsinya tinggi, dia mau untuk balik ya, tapi persyaratannya banyak ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh menggunakan media sosial lagi, ya, tidak boleh men-save nomor telepon eh, teman wanita, misal ya, kalau kita laki-laki, dan seterusnya. Jadi persyaratannya untuk balik tuh banyak, ya. Tetapi intinya dia masih mau balik. Nah, jadi ditunggu sampai kemarahannya reda. Sampai menunggu kemarahannya reda, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, ya, kita dengarkan saja kemarahan-kemarahan dia. Jadi jangan direspon. Kalau pas ketemu dia marah, ya didengarkan saja. Karena apa? Kalau kita jawab, marahnya tambah lama. Kalau dia marahnya dengan chatting, ya, kalau mau dibaca ya dibaca, kalau tidak ya abaikan saja begitu. Kalau dia marah-marah via telepon, teleponnya ditaruh, kita tidur saja, nanti begitu dia capek kan dia berhenti sendiri itu. Nah, jadi sekarang kita bersabar ya, kita dengarkan unek-uneknya, kemarahan-kemarahannya, kekecewaan-kekecewaannya tadi ya, sambil kita terus berdoa ya, agar kemarahan di hati mantan segera sirna, kebenciannya segera reda ya. Kita juga berdoa agar cinta di dalam hatinya itu terus membesar dari waktu ke waktu ya. Jadi orang yang menunjukkan kebencian kan belum tentu dia tidak cinta lagi, karena kebencian itu ibaratnya mantel, jaket ya, untuk menutup rasa cinta yang amat sangat besar tadi, biar tidak kelihatan kalau dia cinta banget kepada kita. Maka yang dia tunjukkan kemarahannya. Semakin besar cintanya, semakin besar pula kemarahan yang dia tampilkan ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah berdoa. Kita memohon pertolongan Allah agar mantan marahnya segera selesai ya, cintanya terus membesar, dan dia mau diajak balik dengan kita. Kita getarkan hatinya dengan memanggil nama mantan di dalam doa-doa kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Berdoa dengan fokus, dengan khusyuk, ya, dengan mengkonsentrasikan diri kita, hati pikiran kita hadir. Nah, kita panggil tuh nama mantan dalam doa-doa kita. Kita getarkan hatinya. Maka insya Allah ya,
kemarahannya tidak akan lama-lama, kebenciannya juga tidak akan lama-lama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.